stablecoin ini cuma salah satu varian aja di dalam dunia kripto. Gitu. Jadi bayangkan dulu ada, let's say di depan Anda ini ada 10 kripto, di mana masing-masing ini membawa solusi yang beda-beda. Ya, dia mau menyaingi emas, dia mau membantu mempermudah transaksi perbankan, dia mau membantu artificial intelligence. Ya, salah satunya ini ada juga nih bawa solusi, saya mau memudahkan pertukaran antara uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang disebut fiat money dengan kripto, dengan nilai 1:1 gitu. Jadi tidak bisa disebut ada spesifik nggak belajar mengenai stable, mungkin ya harus telan sekalian belajar kriptonya. Selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Sekarang adil ini, sama-sama lagi ada work from anywhere. Yes, betul. Sehat Mas Ryan? Siap. Sehat, thank you. Terima kasih waktunya. Oke, malam hari ini kita bicara masalah satu hal yang sepertinya nggak pantas untuk dibicarakan karena ilegal sifatnya. Karena ilegal sifatnya. Karena kita orang timur tuh biasanya tuh ya udah bahas yang legal-legal aja. Agak sedikit tabu kalau yang ilegal atau yang ya menyentuh ranah nggak layak itu di-update di pembahasan. Tapi malam hari ini kita akan coba ajak Anda sebagai sebuah bentuk cara untuk lebih mengenal dan juga edukasi dalam dunia investasi. Mas Ryan, e-money ilegal bernama stablecoin. Ini sebelum kita menjustifikasi apa dan bagaimana si stablecoin ini, mungkin boleh disampaikan Mas Ryan, kenalan dulu stablecoin itu siapa, Mas Ryan? Ya, jadi tema malam hari ini tuh terinspirasi dari stablecoin USDT yang baru saja di kripto ya, ini tentunya di dunia kripto. Di Eropa ini tidak boleh diperdagangkan gitu ya. Itu sudah satu exchange ya yang ada di Eropa yaitu OKX, itu tidak memperdagangkan stablecoin, pasangan stablecoin USDT. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa stablecoin itu adalah beda dengan kayak Bitcoin nih. Kalau kita bicara Bitcoin itu kan harganya kemarin sempat 73.000 ya. Nah, itu kan artinya ada harga yang berbeda sama kayak kita melihat antara nilai emas pada perdagangan hari ini dibandingkan dengan rupiah atau dengan dolar kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai stablecoin itu, nilainya itu kan selalu 1:1 dengan mata uang yang dijadikan sebagai acuan. Misalnya kalau di USDT berarti ya itu adalah stabil terhadap US dollar. Nilainya adalah 1:1. Lalu kalau misalnya dia itu rupiah, ada namanya IDRT. Nah, itu Indonesian Stable Coin tuh boleh dibilang. IDRT itu nilainya 1:1 juga. Nah, seiring dengan waktu ada hal yang mungkin orang rada mulai berpikir bahwa wah ini bisa menggantikan US dollar dong secara tidak langsung karena nilainya 1:1, atau bisa menggantikan rupiah dong karena 1:1 karena nilainya stabil. Oh, juga bisa ditransfer, dipindahkan, ya kan? Mungkin bisa dijadikan alat pembayaran kan? Sehingga cara berpikirnya bisa ke arah situ gitu. Nah, jadi ya pastinya mereka akan punya pemahaman bahwa wah saya bisa mentransaksikan stablecoin untuk sebenarnya di aturan di Indonesia kita tidak boleh menggunakan mata uang lain untuk bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Gitu. Jadi kita hanya boleh membayar dan menerima dalam satuan mata uang rupiah. Seperti itu. Jadi ya kalau kita melakukan pembayaran dengan menggunakan stablecoin ini atau kita berpikir bahwa ini adalah mata uang pengganti menjadi seperti e-money yang kita gunakan, hati-hati, ini sudah ranahnya menjadi penggunaan transaksi ilegal. Penangkapannya nih kita pada malam hari ini mau kasih tahu bahwa walaupun yang 1:1 sekalipun, kalau kita jadikan sebagai alat bayar, maka di Indonesia ya tidak boleh. Ini bukan e-money seperti yang kita gunakan bla 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 pay itu gitu. Penggunaannya bukan ke arah sana. Itu menjadi sesuatu yang luas di dunia kripto, karena kripto itu bisa seperti alat bayar, bisa juga bergeser menjadi token kepemilikan,
bisa juga menjadi utilization token, misalnya menjadi membership token, ya kan? Kan ada tuh sekarang NFT yang dimiliki, tapi dia itu sebagai bagian dari token fanbase dari sebuah grup, dari klub sepak bola. Nah, itu kan juga bisa. Seperti itu. Oke, Mas, tapi kalau misalnya sejarahnya dibuatnya stablecoin ini, sebetulnya apa sih? Apakah memang stablecoin ini dibuat untuk bisa menjembatani ya Bitcoin ataupun mata uang lainnya atau investasi lainnya atau bagaimana, Mas, secara sejarahnya, Mas? Wow, pertanyaan yang menarik nih. Jadi ini pertanyaannya sih kebetulan kita mesti melihat dari beberapa cara berpikir ya. Tentunya bagaimana sih langkah awal bisa mengubah rupiah kita ataupun juga dolar kita berubah menjadi kripto. Ya, berarti kan kita harus mencari tempat untuk penukaran kan. Betul. Nah, jangan lupa loh, ketika kita berbicara mengenai pertukaran kripto dengan mata uang, itu kita punya mengenal istilah yang namanya fiat, gitu. Karena uang rupiah yang kita miliki itu kan kalau dalam sudut pandang kripto adalah fiat money seperti itu. Nah, jadi tentunya stablecoin ini menjadi sebuah sarana yang mempermudah kita untuk pada akhirnya bisa melakukan pertukaran dengan kripto. Karena kan pada waktu awalnya pasti ada HP awalnya sampai hari ini kan masih mencari bentuk dan formula bagaimana menjembatani antara dunia keuangan yang ada dalam keadaan sehari-hari dengan dunia cryptocurrency dan juga blockchain kan. Oke. Nah, Mas, pada akhirnya sebentar ya, boleh ya? Ya, boleh. Oh, boleh ya, siap. Jadi kalau mungkin kita lihat, saya coba sedikit mengutip dari Investopedia, stablecoin ini sejatinya adalah jenis mata uang kripto yang dibuat untuk bisa menawarkan harga yang stabil dan didukung oleh aset cadangan. Begitu ya Mas Ryan ya? Tapi bisa dikatakan juga stablecoin ini dibuat untuk menjembatani dua jenis aset. Ini masih kita bahas apa fungsi dan juga makna menjembatani dua aset. Bahkan Coinbase sendiri mendefinisikan bahwa stablecoin itu sebagai mata uang kripto yang bisa dikatakan harganya dipatok pada aset cadangan seperti dolar Amerika Serikat dan juga emas. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan sesi kedua, Mas Ryan. Ya, sesuai dengan kata-katanya stablecoin itu gini, kalau kita bicara mengenai jumlah mata uang dalam satu negara gitu kan, ada kondisi tiba-tiba ada yang namanya mencetak uang, di mana kita sendiri sebagai masyarakat tidak tahu mencetak uang berapa jumlahnya. Betul. Itu kan berarti jumlah uang yang beredar semakin banyak akan menurunkan nilai uang yang ada di kantong kita dong. Ya, nah dalam konsep stable ini tidak mau mengambil sudut pandang itu. Dia mau melihat dengan semangat desentralisasi yang ada pada blockchain ini ada dan kripto ini ada. Dia mesti nilainya adalah jelas, tidak boleh ada dusta di antara kita. Kalau dibilang $1 itu mewakili satu stablecoin $1, ya berarti nggak boleh nanti tiba-tiba nerimanya $1 tapi menerbitkannya 5 lembar dolar stablecoin. Berarti kan itu namanya inflasi. Gitu. Jadi itulah dasar-dasarnya kenapa disebut stable, karena yang menjadi underlying atau dasarnya itu akan pasti senilai dengan apa yang kita dapatkan dalam dunia digital. Ya kan? Kan yang namanya stablecoin kan sesuatu yang ada di dalam digital blockchain kan? Ya kan? Seperti itu. Nah, ya memang awalnya seperti itu. Nah, yang kedua ya menjadi alat tukar yang jauh lebih cepat. Karena kan ada proses dong dari uang yang ada di kantong kita untuk bisa masuk ke dalam exchange dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kan kalau kita ambil dengan sudut pandang uang elektronik yang ada di dalam PayPay apapun yang kita miliki, itu kan berada di dalam regulasi yang berbeda ya. Oke. Itu kan misalnya di Indonesia regulasinya ada di Bank Indonesia seperti itu. Artinya kan menjadi cukup sulit. Pertama pada saat itu kriptonya saja awal-awal penuh dengan pertentangan sampai dengan hari ini. Sehingga ketika terjadi pertukaran langsung seperti itu mungkin akan jadi masalah. Nah, tapi akan selalu apapun yang akhirnya ada secara peraturan pasti akan ada ya side effect-nya. Side effect yang pertama dengan adanya stablecoin ya kita pernah tahu ada satu kejadian di tahun 2022 yang sampai hari ini si pendirinya yaitu Do Kwon, Mr. Do Kwon itu
dia akhirnya stable coin yang akhirnya kehilangan nilai 1:1-nya, Mas Daryl. Oh, gitu. Ya, karena dia bukan menggunakan sistem penjaminan pasti ada 1:1, tapi ternyata dia menggunakan sudut pandang token lain dideflasi dan inflasikan. Itu namanya Luna, ya kan? Luna Classic dan Terra Station, itu sempat kita juga bahas. Itu adalah contoh kegagalan sebuah stablecoin yang tidak berhasil mempertahankan kestabilannya. Selalu ada case dengan case baru ataupun yang berulang ya dalam setiap inovasi yang ada. Dan sayangnya juga kalau kita berpikir bahwa wah, kalau saya punya IDRT nih di Indonesia, berarti saya boleh dong untuk melakukan pembayaran untuk pembelian sebuah barang. Nah, itu juga di Indonesia tidak diperbolehkan. Oke. Jadi kalau secara manfaat hadirnya stablecoin ini apa di dunia kripto sendiri, Mas Ryan? Mempercepat untuk kita bisa membeli kripto yang kita inginkan. Oke. Karena prosesnya adalah saya stay di dalam stablecoin tersebut. Once harga Bitcoin turun atau kripto lain turun, atau saya mau melakukan apapun dalam Bitcoin, dalam cryptocurrency, saya bisa segera tukar USDT saya dengan Bitcoin. Saya bisa tukar USDT saya dengan apa? Bayangkan kalau saya masih punya kertas dolar di rumah. Saya mau beli Bitcoin. Bagaimana cara prosesnya? Saya mesti pergi dulu ke bank. Dari bank itu saya perlu pergi, harus mencari exchange yang menerima dalam dolar. Habis itu saya deposit ke sana. Dari deposit sana akan ditukar dengan stablecoin. Dari stablecoin baru bisa dibelikan Bitcoin. Udah terbang, udah nggak tahu lari kemana tuh harganya. Kan begitu. Tapi bisa untuk memperdagangkan aset ya berarti ya, stablecoin ini ya? Ya, pertukaran aset kan secara nggak langsung perdagangan ya, benar nggak sih? Iya. Iya, betul. Tapi kalau dijadikan sebagai alat bayar di Indonesia, tidak bisa. Dan ini menjadi salah satu study case juga ya, dengan tidak dibukanya lagi pasangan stablecoin di Eropa, ini memberikan suatu hal yang menarik untuk kita pelajari sebenarnya, seperti kejadian OKX ini. Yaitu satu, berarti Eropa menjadi semakin ketat untuk melihat yang namanya stablecoin ini mungkin menjadi sesuatu yang dia belum bisa monitor dengan baik. Kan inti dasar negara itu adalah tidak suka ada sesuatu yang dia tidak ketahui atas masyarakatnya kan. Ya betul. Ya, itu dia tidak mau itu, atau ternyata banyaknya mungkin penyalahgunaan yang terjadi di Eropa terkait dengan stablecoin. Ini kan menjadi dua hal yang menjadi highlight pastinya yang tidak disukai dong. Penyalahgunaan di satu negara kan pasti juga nggak ada yang senang. Iya, seperti itu Mas Daryl. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan stablecoin ini bisa untuk memperdagangkan aset, bisa juga untuk meminimalkan volatilitas. Meminimalkan volatility semakin kalau stablecoin nggak boleh volatil, dia harus stable nilainya. Iya. Kalau dia volatile berarti orang jadi nggak menganggap stabil dong, namanya jangan stable, floating aja, floating token. Berarti bukan meminimalisir, tetapi memang tidak disetting untuk stabil ya, atau volatilitas ya? Tidak disetting untuk fluktuatif, dia memang harus stabil. Kalau enggak namanya jangan stable lagi. Iya, seperti itu. Ya. Jadi saya makin butuh penjelasan nih Mas Ren. Kalau kita kalau kita bahas tentang masalah hal yang berhubungan dengan iman ilegal, letak ilegalnya itu gimana? Itu kalau kita berpikir bahwa saya punya nih IDRT atau apapun stablecoin yang dalam bentuk IDRT kan rupiah, USDT. Saya bilang ini depan mobil ada bagus nih. Mas, saya beli dong mobilnya dengan menggunakan USDT, nggak boleh. Itu adalah suatu transaksi ilegal. Karena kan memang tidak diperkenankan di Indonesia itu menggunakan pembayaran dengan menggunakan mata uang. Sebenarnya kan stablecoin itu kan juga tadi baca sebagai suatu currency kan? Iya, betul, currency. Iya, berarti kita ilegal transaksinya. Tidak bisa disamakan dengan saya punya e-money yang ada di wallet saya yang hari ini ada PayPay apalah, yang ada lambang hijau, oranye, merah, ungu. Itu kan boleh pakai. Maksudnya orang ada bilang gini loh, kan ada stablecoin rupiah. Sama aja rupiah juga. Kenapa sih nggak boleh buat bayar? Beda loh, yang satu ada di dalam ranah blockchain. Di dalam blockchain itu pengaturannya kan pada saatnya masih digodok tuh di bagian untuk inovasi dan integrasi di tempatnya Pak Hasan Fauzi itu yang baru diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner di bagian kripto juga dan integrasi.
inovasi. Nah itu kan belum bisa karena ini kan bagiannya saat ini kita mengatakan bahwa di Indonesia karena ya cryptocurrency itu adalah sebagai komoditi toh. Iya, betul. Ya, jadi semua termasuk stablecoin adalah ya komoditi, bukan sebagai bisa jadi currency gitu. Ya berarti secara bener ya sih? Iya. Berarti secara apa namanya ya, kegunaan ini nggak bisa digunakan untuk bisa mendapatkan imbal hasil juga ya? Pertanyaan ini orang dijelas tahu bingung. Karena kan begini lah, kita coba persingkat ya. Kita bicara masalah e-money ilegal, otomatis kan orang merasa bahwa ini satu hal yang tersembunyi, yang kadang-kadang tidak terekspos kemana-mana, hanya unsur tertentu saja atau orang-orang tertentu saja yang menggunakan, tapi nggak punya manfaat. Tapi kan tadi dikatakan bahwa meminimalisir volatilitas tidak juga gitu loh kan. Untuk perdagangan aset ya tidak juga gitu loh. Atau mungkin juga bisa tapi mungkin ada cara tertentunya. Nah bagaimana untuk hal yang tadi baru saya tanyakan untuk imbal hasilnya? Memungkinkan? Oke. Boleh saya jawab nggak direct boleh ya. Gini sebentar dulu. Mas Daryl punya mobil tuh bagus ya. Saya boleh bayarin nggak pakai Bitcoin? Mas Daryl minta berapa Bitcoin? Boleh atau tidak di Indonesia? Indonesia tidak. Nggak boleh. Di negara lain juga ada yang nggak boleh loh. Kecuali kayak di El Salvador boleh. Dan nggak boleh. Itu kan kita ngikut kepada hukum di negaranya. Kita sebagai warga negara mana toh? Iya, itu dia. Itu dulu poinnya ya. Nah, sekarang kalau dibicarakan bahwa apakah stablecoin ini bisa memberikan suatu return yang menarik, kan saya cuma tanya, apakah orang-orang yang membeli Bitcoin itu mendapatkan return yang menarik? Ya, dia bisa mendapatkan return yang menarik. Ada suatu kegiatan namanya staking. Ya. Nah, staking itu pada koin-koin yang bisa di staking itu akan mendapatkan return atau imbal yang menarik. Dan contohnya seperti USDT, dia kan satuannya 1:1 dengan dolar. Itu untuk saat ini rate-nya untuk di staking itu bisa 12% loh per tahun. Dolar nggak nyampe segitu. Kita mau punya $20,000 juga belum tuh dapat nilai tersebut. Coba aja cari di mana di deposito mana, deposito dolar mana yang ngasih 12%. Orang rupiah aja nggak ada. Ya, berarti nggak berarti kalau stable coin tidak bisa memberikan imbal justru gitu. Jadi lebih lebar lagi. Makanya ini sebenarnya kalau pembahasan kayak gini tuh ya bisa dikatakan masuk ke ranah hukum juga ya tidak, tapi juga ada yang melakukannya gitu lah. Kasus hukumnya kalau di Indonesia bagaimana? Atau mungkin juga di negara-negara lain, Mas Ryan? Karena kalau bicara yang mengenai staking atau mendapatkan imbal kan boleh dong, masa nggak boleh? Ya, walaupun itu legal money ya. Itu dua server berbeda dipertanyakan jadi susah juga tuh jawabnya karena kan karena mekanisme staking itu kan adalah mekanisme blockchain ya. Itu kan adanya di blockchain. Kenapa staking terjadi itu kan untuk melakukan validasi transaksi lah dan lain sebagainya. Bisa sebagai bagian yang melakukan tindakan konsensus dan lain sebagainya. Tujuannya justru menguatkan si blockchain itu sendiri. Dan ketika kita melakukan staking, kita mendapatkan reward, itu bukan seperti cara kita berpikir membungakan uang di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Waduh, ini susah banget ini materi hari ini. Ini udah kayak ujian nih Mas Ryan. Kita bahas lebih spesifik dan lebih santai lagi deh di sesi ketiga ya Mas Ryan ya. Kita break dulu. Kita masih terus bahas tentang e-money ilegal bernama stablecoin ya. Kita coba bahas lebih jauh tentang si e-money ilegal ini, stablecoin Mas Ryan, agar tidak ada istilah buat malam hari ini. Saya tuh jadi mau coba kasih analoginya dulu biar kita ini nggak pusing ya. Oke. Jadi kan ngetrennya kalau kita nonton MCU ya, Marvel Cinematic Universe ya, mungkin ada beberapa yang ngikutin. Saya yakin sih lumayan lah banyak yang seneng ya dengan misalnya seri Spider-Man gitu ya. Spider-Man itu kan ada, kalau kita ngikutin dari awal sampai hari ini tuh ada beberapa seri Spider-Man yang beda-beda. Spider-Man pertama yang seri Tobey itu yang sudah 3 kali itu kan dia yang bisa semprot jaring laba-laba langsung dari tangan tanpa harus pakai web ya kan, pakai alat kan. Lalu ada versi yang kedua yang pacarnya Gwen Stacy, ya dah. Lalu yang ketiga ini kan yang jadi anak kesayangannya Tony Stark toh. Ya itu kan ada 3 ya. Nah
dari 3 itu kan berarti sama-sama Spider-Man ya. Tapi ternyata mereka punya jalur cerita yang berbeda, bener nggak? Bahkan kalau kita nanti ngikutin lagi, Spider-Man itu ada satu lagi Spider-Man itu yang bentuknya animation tuh. Yang dia punya banyak teman-teman Spider-Man dari tempat-tempat lain ya kan. Bahkan ada Spider-Man yang pakai baju putih. Nah itu kan namanya adalah beda universe. Setiap tempat beda universe-nya untuk Spider-Man-nya masing-masing. Sampai kejadian yang terakhir, kenapa ini agak panjang? Daripada nanti bingung yang dari tadi blockchain, ini kok bisa ilegal karena di sini legal. Ini saya mau cerita dulu nih, bahwa ternyata ada hal kompleks, ternyata cuma dari sebuah film animasi Spider-Man, ternyata ada 3 seri, ada 4 seri, bahkan Spider-Man-nya bisa jadi banyak gitu. Kenapa? Karena itu ada di dalam dunia atau universe yang berbeda-beda. Ceritanya bikin sendiri. Nah, bayangkan di dalam kehidupan kita hari ini, ada satu universe yang disebut adalah kita dalam kehidupan sehari-hari ini, normal life kita. Dan tiba-tiba ada satu universe baru yang muncul yang namanya adalah decentralized universe. Dunia kedua di sini. Di mana di sini adalah yang melahirkan dunia ini bukan menggunakan teorinya, misalnya kita menggunakan metode evolusi teori Darwin. Ya. Di sini ada yang melahirkan dunianya di sini. Blockchain yang pertama kali dan akhir terutilisasi itu yang bikin namanya Satoshi Nakamoto itu. Muncullah Bitcoin. Ini ada 2 dunia yang berjalan gitu. Ya kalau kita mengikuti dalam dunia kehidupan hari ini ya kita mulai dengan alat tukar pertama menggunakan apa? Menggunakan kerang. Lalu kita pergi ke Eropa itu menggunakan garam sempat. Makanya ada daerah-daerah yang diawali dengan Salzburg dan lain sebagainya. Itu adalah menggunakan alat tukar dengan menggunakan garam. Tapi bukan garam yang dari lautan, tapi garam yang ditambang melalui pertambangan garam. Nah, kalau mulai dari garam, kerang, tiba-tiba ada emas. Emas berat berubahlah menjadi uang kertas. Itulah sejarah di dalam universe yang ini berjalan itu kayak gitu. Sejarah mata uangnya. Nah, di satu sisi itu ada universe lain yang namanya adalah decentralized universe yang disebut dengan blockchain. Di situ ada Bitcoin. Lahirlah yang namanya stablecoin. Tujuannya untuk menjadi inovasi mempermudah. Jadi ini ada 2 jalan paralel. Makanya kita kadang-kadang waktu tadi digeser tuh. Tiba-tiba bilang, loh kok ilegal? Ya, di dalam real life kita ilegal tuh si stablecoin. Digeser lagi. Loh kok ilegal? Bisa ada returnnya? Kan padahal ilegal. Itu terjadi pertanyaannya itu adalah di decentralized tuh, di universe-nya blockchain. Terjadi itu staking. Nah, gitu loh Mas Daryl. Jadi lagi pertanyaan yang dilakukan tadi, itu tiba-tiba tergeser-geser tanpa tahu ini lagi ngomong di universe mana ya. Gitu loh Mas Daryl. Semoga lebih jelas ya cerita ini. Ya, paham. Oke, jadi kalau analogi tadi memang mampu menjembatani bahasan kita hari ini. Jadi sebetulnya stablecoin ini diciptakan untuk bisa memfasilitasi apa dan bagaimana kira-kira Mas Daryl? Menjembatani 2 dunia ini. Universe yang real life kita dengan dengan decentralized. Bagaimana bisa ada jembatan agar terjadi suatu dolar yang ada di dalam real life kita bisa tergunakan pada decentralized dalam blockchain. Walaupun itu ilegal. Membuat jembatannya inilah harus ada sebuah kesepakatan antara 2 dunia yang berbeda ini. Itulah yang masih jadi tarik-menarik menjadi ilegal dan legal tergantung di mana bumi dipijak. Di El Salvador enggak legal. Masuk Jepang enggak masalah. Pergi ke Cina enggak boleh, Tiongkok. Pergi ke Eropa itu ditendang tuh stablecoin-nya. Jadi ilegal. Boleh di-spill negara mana saja yang mungkin melegalkan stablecoin ini Mas Rian? Sebagai apa dulu, kalau misalnya diakui untuk sebagai alat tukar bisa menjadi alat bayar, kayaknya yang hari ini melegalkan baru El Salvador ditambah juga dengan Argentina sepertinya. Gitu. Tapi kalau sudah ditentukan koin tertentu yang jelas seperti Bitcoin gitu, Jepang boleh pakai Bitcoin. Gitu. Tapi ada yang dari boleh menjadi nggak boleh, ya itu contohnya untuk pengguna stablecoin di Eropa dari boleh menjadi sekarang tiba-tiba tidak ada lagi di dalam exchange yang besar di Eropa. Nah, itu kan jadi boleh jadi nggak boleh. Sama seperti Cina, Tiongkok. Dulu boleh untuk melakukan mining dan aktivitas apapun berbasis kripto. Sekarang nggak boleh. Nah, itu kan jadi ilegal kan. Dari boleh jadi nggak boleh.
Gitu. Yes. Baik. Kita ke WhatsApp dulu, Mas. Saya coba spill sebentar ya. Ini pertanyaan masuk di WhatsApp Smart FM. Sebentar dari Pak Nurholis. Selamat malam, Mas Ryan Filbert. Yes. Saya mau tanya tentang stablecoin ini, walaupun saya masih betul-betul awam ngebahasnya. Ya. Stablecoin ini sebetulnya kalau di Indonesia memungkinkan masuk atau tidak? Dan jika iya, apa keuntungannya bagi investor di dunia kripto? Udah ada stablecoin di Indonesia, sudah ada yang berbasis dolar, sudah ada menjadi list, bisa digunakan di semua pedagang aset kripto kita di Indonesia, yang resmi, yang ada berizin dari Bapepti. Lalu juga stablecoin rupiah juga ada, yang tadi saya sebut stablecoin yang IDRT itu 1:1 dengan rupiah kita. Oke, baik, terjawab. Ya. Kemudian juga ada Pak siapa nih, Pak Subhan Wibisono. Pak Subhan. Berat sekali bahasannya malam hari ini. Maafkan saya, Pak. Mas Daryl pertanyaannya begitu kreatif. Saya jadi bingung untuk memfokuskan diri, tapi coba untuk memahami arti dari bahasa ini. Baik, terima kasih. Sesi ketiga semoga ya ilustrasi yang tadi membuat ini menjadi lebih clear ya. Oke, baik. Ini ada Pak Majid ya. Kalau Pak Majid bilang begini katanya, saya kebanyakan investasi di properti nih, makanya jadi bingung masalah stablecoin. Yang saya tahu hanya seputar dunia kripto, kemudian juga blockchain, dan belum paham tentang stablecoin, walaupun di Indonesia seperti sudah ada. Nah, gimana caranya untuk bisa memahami lebih jauh dan lebih dalam tentang stablecoin ini, Mas Ryan? Oke, gimana Mas Ryan? Stablecoin ini bukan sesuatu hal yang istimewa sebenarnya. Bedanya adalah kalau koin-koin lain harganya bisa naik kemana-mana atau turun kemana-mana, stablecoin ini nggak bisa kemana-mana, nilainya ya 1:1 dengan mata uang yang dimaksud. Sehingga ini justru sebenarnya sebuah koin yang tidak perlu dipelajari apa-apa, karena memang nilainya ya gitu. Jadi sebagai gini. Oke, begini. Kita ambil analogi lainnya. Contoh. Saya mau main di sebuah tempat mainan yang ada di Indonesia yang isinya adalah bisa main video game ya. Ada yang depannya time titik, lalu juga ada fun titik ya kan. Itu kan saya mesti ngapain sih kalau ke sana? Secara nggak langsung beli koin kan. Ya. Ya kan. Nah, ini kebetulan koinnya itu bernilai 1:1 gitu, bukan dengan nilai yang berbeda. Bukannya satu koin harga 5.000, tapi satu koin adalah satu koin itu ya senilai Rp1 ya Rp1 dengan harus saya keluarkan gitu, 1:1 itu namanya. Gitu. Jadi sebenarnya nih seperti itu. Oke, baik. Saya borong nih pertanyaannya deh. Ini tanggung soal 3 menit lagi kita menuju break. Ini sebentar tadi sudah ada Ibu Siva Aranta. Malam Mas Ryan. Saya pernah dengar tentang stablecoin dan baca di beberapa artikel, walaupun ini kadang-kadang banyak sekali manfaat-manfaatnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah manfaat ini juga bisa dirasakan oleh negara-negara tertentu yang memang stablecoinnya belum ada atau belum dilegalkan oleh sebuah negara? Dan apakah ada syarat untuk melegalkan stablecoin ini di seluruh negara? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi saya juga apakah ada stablecoin Singapura dolar? Saya nggak tahu tuh. Jujur saya nggak tahu. Gitu. Jadi apa yang membuat ini menjadi ada dan nggak ada? Nah, itulah jembatan regulasi itulah yang membuat ini harus jadi ada. Kalau nggak ada regulasi yang mau mengakomodir, ya stablecoin jadi nggak ada. Ataupun ya ada tapi itu jadi ilegal. Dua-duanya ilegal. Di dalam kehidupan sehari-hari ilegal, di dalam dunia kriptonya sih boleh-boleh aja, tapi kan tidak diakui juga gitu. Secara negaranya lucu kan? Itu apa rupiah loh, tapi kita nggak akui loh di negara kita rupiah loh. Yang orang kan jadi kebingungan double ya. Ya. Ya gitu. Oke, baik. Ya, tanggung saya mau lanjutkan. Kita break dulu, Mas Rian. Ya, boleh. Siap. Sampai di sesi yang terakhir. E-money ilegal bernama stablecoin ya. Ini tema yang cukup membagongkan atau membingungkan. Nah, tapi kita coba berikan ini sebagai sebuah bentuk edukasi kepada Anda agar pembahasan program Smart Market Insight ini paling tidak mampu memberikan sebuah pemahaman baru dan juga edukasi baru. Oke, Mas Ryan, kalau memang stablecoin ini bisa dikatakan sebagai e-money ilegal, dan tadi Mas Ryan juga mengatakan di Indonesia sudah ada. Nah, apakah status e-money ilegal ini bisa berangsur berubah menjadi sebuah hal yang legal atau bagaimana? Dan jika memang bisa, apa term and condition yang mungkin bisa dilakukan, Mas Ryan? Yang bisa dirasakan, maksudnya? Iya, ketika kita berbicara dengan
uang elektronik ya dengan uang digital adalah dua hal yang berbeda. Tambah pusing lagi. Jadi kan ada tuh kita dengar beberapa kali Bank Indonesia mau membuat rupiah digital ya. Nah ya kalau rupiah digital itu basisnya blockchain. Oke. Nah itu adalah sama stable coin kan sebenarnya kan. Karena dia posisinya 1:1 dengan nilai rupiah. Ya itu menjadi sebuah game changer sih menurut saya ketika rupiah digital ataupun yuan digital kan kemarin sempat rame itu rilis dan ada, ya berarti kan pemanfaatan blockchain tapi dalam skala negara yang membuat si currency-nya sendiri, currency digital kan. Itu ya mungkin membuat nanti akan ada berangsur-angsur bagaimana munculnya konversi dari stable coin yang ada dalam blockchain yang ada secara umum pada hari ini dihubungkan dengan digitalisasi yang tadi, rupiah digital kah, yuan digital kah, atau US dollar digital, saya nggak tahu ya. Ya itu mungkin akan menjadi jembatan selanjutnya gitu. Tapi ya hari ini memang kenapa disebut e-money ilegal? Ya karena e-money seperti di Indonesia ataupun uang rupiah yang kita miliki itu kita memang tidak bisa menggantikan rupiah itu sebagai misalnya menggunakan dolar ataupun justru kita menggunakan koin kripto untuk melakukan pembayaran. Ya mau yang sifatnya stable nggak stable ya tetap nggak boleh di Indonesia ini. Makanya ya otomatis si elektronik ini nih yang bentuknya kripto ini ya jelas tidak bisa di Indonesia, nggak boleh, memang ilegal secara otomatis. Baik. Saya coba borong pertanyaan yang masuk deh. Ini sudah lama menunggu nih. Pak Harsono. Pak Harsono, selamat malam. Di mana nih Jakarta Utara? Oh ya, membingungkan bahasanya malam hari ini, tapi terima kasih. Ya, kompleks sekali. Ya, sejak kapan stablecoin ini hadir di Indonesia, Mas Ryan? Karena kebanyakan orang hanya tahu setelah kripto, dan bagi orang awam mungkin masih awam dengan istilah stablecoin e-money ini. Stablecoin itu kalau tidak salah IDRT itu 2019 kayaknya atau 2018 itu baru mulai ada. Oke, 2018. Baik. Satu lagi, sebentar ada SAR. Sebentar. Oh, ini tadi mana nih? 0812-1918-91 sekian. Pemahaman yang cukup rumit, tapi saya coba mencerna. Apakah mungkin ada buku penjelasan lebih jauh tentang makna-makna dari Bitcoin serta turunannya, seperti stablecoin ini, Mas Ryan? Ya, spesifik saya di buku saya membahas stablecoin sih tidak, karena sebenarnya stablecoin ini cuma salah satu varian aja di dalam dunia kripto. Gitu. Jadi bayangkan dulu ada, let's say di depan Anda ini ada 10 kripto, di mana masing-masing ini membawa solusi yang beda-beda. Ya, dia mau menyaingi emas, dia mau mempermudah transaksi perbankan, dia mau membantu artificial intelligence. Ya, salah satunya ini ada juga nih bawa solusi saya mau memudahkan pertukaran antara uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang disebut fiat money dengan kripto dengan nilai 1:1 gitu. Jadi tidak bisa disebut ada spesifik nggak belajar mengenai stable, mungkin ya harus telan sekalian belajar kriptonya. Buku saya kan cuma satu nih yang baru ada nih mengenai kripto, yaitu strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency. Ya, bahkan karena sifatnya yang stabil, sebenarnya orang kan investasi di ngapain gitu kan? Ngapain saya menukar dolar saya menjadi stable coin kalau hasilnya stabil? Lebih baik saya beli kripto dong, kan mungkin begitu. Karena kita kan menginginkan lonjakan harga kan. Jadi kalau yang stable ini memang sebenarnya pada basis awalnya bukan perlu diinvestasikan di sini. Karena ini sebagai suatu jembatan saja. Maka jadi kalau dalam analisa-analisa di buku saya, stablecoin itu saya keluarkan dari analisa. Karena apalagi yang mau dianalisa orang stabil, kan nggak menjadi sesuatu yang penting dong untuk kan orang selalu cari gini, Pak, saya tuh mau cari harga ketika Bitcoin turun, dan turun berapa saya layak beli. Nah itu kan menarik tuh pertanyaannya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau stabil, Pak, kapan waktu yang tepat untuk membeli yang stabil? Lah namanya juga stabil kok pakai waktu yang tepat ya pas punya duit kan gitu. Iya. Iya, gitu kira-kira.
Oke, baik. Dua lagi deh, sebentar. Tadi sudah ada Bapak atau Ibu Rumit tapi rame yang nanya ya, lucu juga nih. Karena penasarannya itu. Oke, Ibu Yumi mengatakan, stablecoin ini hanya berlaku untuk kripto saja ya Mas Ryan. Apakah istilah-istilah ini hanya dibuat untuk bisa mempopulerkan Bitcoin saja? Adakah istilah yang sama untuk investasi lainnya, seperti emas atau yang lain? Ya tadi seperti yang Mas Dare sempat cari ya, bahwa ternyata ada yang namanya stable coin yang landasannya adalah 1:1 dengan emas. Oh iya. Nah, ya bisa juga, betul. Jadi apakah ini adalah mempopulerkan? Bukan, seperti yang tadi saya kemukakan. Bayangkan di depan Anda ada 10 kripto, ya, ada koin dan kripto gitu ya. Itu 10-10 itu mau membawa sebuah solusi. Jadi cryptocurrency yang ada di dunia ini masing-masing ingin membawa solusi. Atau ada yang solusinya adalah nggak ada solusinya. Ya seperti koin-koin yang nggak jelas gitu, cuma buat hobi-hobi doang, atau ya cuma buat keren-kerenan doang, ya ada yang kayak gitu juga gitu. Itu ya bagian dari si populasi kripto ini sendiri gitu. Jadi ya kenapa cuma ada di kripto, ya pastinya mereka kan ingin datang dengan membawa solusi nih. Pasti kan dia inovasi nih, berarti kan dia pasti akan membuat sebuah gebrakan dong, benar nggak? Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Satu lagi. Ini yang terakhir. Mantap. Ramai sekali malam ini, luar biasa nih. Padahal topiknya di awal, aduh saya bingung gimana cara jelasin. Minggu depan ngajakin temanya kayak gini lagi nih. sorry. Ini sudah ada Bapak atau Ibu Dwiana. Betul. Ini bahasan menengah ke atas nih, agak-agak bingung ngedengerinnya. Nah, bagaimana ini bisa dipopulerkan dan juga dipublikasikan sedini mungkin, Mas, agar tidak terjadi shock culture bagi masyarakat Indonesia. Betul, ini setuju saya. Bagaimanapun, ini adalah gelombang yang akan ada di depan kita. Oke. Ya kan, itu wajar dan bagus nih. Berarti open minded. Ada orang gini terlalu susah, ya udahlah berarti bukan buat saya. Enggak, ini adalah sesuatu yang wave-nya akan ada di depan kita. Nanti kita mungkin menjelma menjadi suatu kata-kata apapun, ya tetap ya maksudnya tuh ya itu gitu kan. Nah, memang bagaimanapun salah satu yang membuat saya menjadi orang yang bisa belajar dengan cepat adalah dengan cara mempraktekkan. Gitu loh. Jadi akhirnya apa sih kripto nih, apaan sih kayak gini tuh, Bitcoin, stable-nya apa? Tadi dengar namanya USDT. Terus bisa IDRT. Ya udah kalau gitu mana buka akun. Nah, terus beli. Nah, once kita do something kayak gitu, otomatis kita itu jadi lebih paham. Datanglah bukan maksud cari untung, datanglah dengan maksud belajar. Sehingga kita datang ke situ kalau belajar sudah pasti keluar uang. Jadi ya shock culture terjadi karena kita menganggap bahwa itu mah nggak usah dipelajarin lah. Gitu. Kalau dulu orang misalnya, saya mah nggak ada namanya meeting online mah apa? Ayo sekarang ya dites dulu lewat pandemi, nggak tahu meeting online, pengen denger juga. Anak saya aja 3 tahun loh, ini pakai Google Meet toh. Ya kan? Ini kakek opanya anak saya, ya akhirnya bisa juga video call. Ya kan, dulunya susah. Apaan video call? Nggak enak, udah datang aja langsung. Iya, dulu pandemi, bener nggak? Nah, memang ya shock culture itu adalah kita akhirnya menerima karena sesuatu paksaan yang sangat, dan akhirnya itu juga nggak enak. Atau kita udah terbiasa. Ya caranya adalah ketika ada sesuatu yang baru denger gitu. Kalau saya tak datengin, gitu. Ini apa sih kok ada roti-roti rame dari Thailand ya kan? Tes gitu kan? Kayak gini, gitu. Ini apa sih kayak gini? Kayak gini. Nggak perlu akhirnya beli 5 losin, itu namanya doyan. Ya coba satu. Yang penting apa? Oke, kita feel dulu. Ini mah bukan buat saya. Ya sudah lewat. Gitu. Kan tak kenal maka tak sayang katanya lah. Baru mau bilang ya. Oke. Mas, kita ambil konklusinya Mas, silakan di 2 menit terakhir. Ya, hati-hati menyimak dengan kata-kata di awal bahwa e-money ilegal bernama stablecoin. Ya, memang betul akan menjadi ilegal kalau koin cryptocurrency dijadikan alat bayar dimanapun, termasuk juga stablecoin itu ya ilegal otomatis. Kenapa? Karena itu kan adalah produk daripada cryptocurrency. Dan juga tidak boleh kita di Indonesia itu menggunakan mata uang lain selain dari mata uang rupiah. Walaupun sama-sama rupiah, tapi kan dia adanya stablecoin nih, di seberang jalan. Di mana itu dunia kripto. Kripto ini adalah seperti tadi tuh, coba
file ulang yang bagian sesi ketiga saya ceritakan bahwa ada dua universe yang berbeda lagi jalan. Nah, dua universe lagi jalan ini yang perlu kita sikapi dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi nanti makin banyak integrasi antara dua ini terus-menerus. Makin banyak penggunaan dan utilisasinya berguna, misal. Gitu kira-kira. Oke, baik. Semoga bermanfaat bahasan kita hari ini. Kalau cukup membingungkan buat Anda, di sesi kedua dan juga ketiga tadi Mas Ryan lebih menggunakan analogis yang masuk ke dalam penalaran pemahaman kita hari ini. Silakan putar ulang tayangan ini di kanal YouTube Smart FM. Mas Ryan, thank you waktunya malam hari ini. Thank you. Sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daniel Adam, selamat malam, sampai jumpa.